Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini ayam broiler saya Pak berusia 15 hari ya. 15 hari, 2 hari setelah sehari setelah bongkar sekam bisa dilihat kondisi ayam Pak, persebarannya rata ya. Nah, kalau saya lihat Pak, dari tingkat stres ayam setelah bongkar sekam tidak terlalu masif, tidak terlalu terasa bagi ayam menurut saya ya. Karena saya lihat dari gerakan ayam, cara ayam berjalan ya. Terus ayamnya nafsu makannya selisihnya lebih dikit, memang ada sedikit turun tapi tidak terlalu signifikan dengan sebelum bongkar sekam. Kalau saya tebak itu dikarenakan lantai saya menggunakan jaring, makanya saya berani bongkar sekam full ya. Perlu dicatat, kalau mau bongkar sekam full usahakan tingkat kerapatan lantai ayam broiler Anda atau lantai kandang ayam broiler Anda itu tidak terlalu jarang. Kalau terlalu jarang, ayam akan lebih lama beradaptasi dan tingkat stresnya akan lebih lama. Apa sih konsekuensinya kalau misalnya ayam stresnya lebih lama? Pertama, nafsu makan ayam berkurang. Tentu ini berefek kepada bobot ayam broiler itu sendiri ya. Ada satu-satu yang masih stres kalau di kandang saya ini ada, tapi dikarenakan saya menggunakan jaring bisa lebih diminimalisir. Nah, yang kedua, ketika bongkar sekam itu kipas angin ini Pak sangat membantu ya, sangat membantu. Karena ayam susah menyeimbangkan berat badannya, berjalan di atas bambu, takut jatuh, tentu itu menguras energi ayam dan suhu tubuh ayam ikut naik. Nah, kipas angin ini membantu menurunkan suhu tubuhnya atau menurunkan suhu kandang ayam. Jadi saya sangat rekomendasikan bagi Anda menggunakan kipas pada kandang ayam broiler Anda. Walaupun itu kandang open house, pakailah kipas ya. Kalau dilihat dari dekat Pak, ini kayaknya ayam broiler saya ini sudah 4 on sampai 5 on di usia 15 hari ini ya. Sudah dilakukan vaksin gumboro, penyuntikan, ND juga sudah. Bukan ND, apa itu? AI. Nah, nanti di umur 19 hari saya akan lakukan ND Lasota ya di 19 hari. Ini Pak tampak dekatnya. 15 hari ya. Nah, jadi itulah tips dari saya untuk masalah bongkar sekam. Nggak apa-apa Anda bongkar semuanya, asal syaratnya tingkat kerapatan kandang ayam broiler Anda bagus, tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat ada juga kekurangannya, tai ayam bertumpuk, amoniak lebih cepat naik juga. Nah, bahas masalah amoniak, hati-hati dengan ketinggian lantai kandang Anda dari tanah. Makin pendek kandang Anda, makan semakin banyak gas amoniak yang naik ke atas, dan tentunya ayam Anda juga kurang bagus. Makanya kalau buat kandang minimal 1,80 meter lah lantai kandangnya. Kecuali kalau pendek boleh, tapi Anda harus rajin-rajin kerok kotoran ayamnya. Ini masukan dari saya, kalau Anda beli jaring ya, supaya lebih murah pakai lantai jaring kayak saya ini. Tali nilon ukuran 100. Murah Pak. Satu kandang ini saya cuman habis 300.000 rupiah. Sudah full jaringnya. Saya beli di Palembang waktu itu di pasar 16. Ya, di pasar 16. Nggak tahu di daerah lain. Lebih bagus lagi ukuran tali nilonnya atau tali pancingnya itu sekitar ukuran 200. Itu lebih tahan lagi. Tahan air ya. Kalau rusak juga. Ini saya pakai sudah 3 tahun loh Pak, jaring ini. Lumayan tahan. Nanti kalau mau tukar saya akan pasang lagi tali nilon ini. Kalau tali yang biasa itu Pak, sebentar. Kalau tali nilon yang biasa, satu, sering digigitin tikus Pak.
Karena kadang dia itu nyimpan air, tertarik tikus ngigitinya. Kalau tali ini, ya dia nggak nyimpan air gitu loh. Karena dia cuma satu jalur, tidak banyak jalur. Nggak ada yang tai ayamnya misalnya melekat, terselip-selip di sela-sela lilitannya itu. Saran saya pakai tali nilon seperti saya nih. Ya, murah, efisien. Nah, saya akan bahas masalah cara menaikkan bobot ayam broiler. Sudah sering saya bahas dan tidak bosan-bosan saya sampaikan. Yang pertama kali harus Anda perhatikan, tentu selalu saya bilang, kualitas bibit. Untuk yang mandiri ya, kalau yang untuk kemitraan nggak bisa milih. Yang kedua, kualitas pakan Anda harus tercukupi. Dari segi gizi dan makannya nggak dijatah-jatah. Kenapa saya bilang nggak dijatah-jatah? Ayam broiler ini Pak, ada jantan, ada betina. Di antara para jantan nafsu makannya berbeda. Di antara betina, begitupun nafsu makannya juga berbeda. Jadi sebaiknya berikan saja tanpa batas. Ya, berikan tanpa batas dan rajin bangunkan ayam sampai panen. Kenapa saya bilang sampai panen? Karena saya sudah mencoba sendiri dan membuktikan efeknya sangat bagus. Bangunin ayam sampai panen. Intensitas bangunin ayamnya nggak perlu terlalu sering. Ya, nggak perlu terlalu sering. Kecil, sering, makin dia besar mendekati panen, makin rendah intensitasnya. Misalnya kalau dia umur 1-14 hari, banguninlah 6-7 kali semalam. Nah, kalau dia sudah di atas usia itu ya bangunin 3 atau 4 kali cukup. Ya, 3 atau 4 kali cukup. Nggak perlu dipaksakan juga. Karena kenapa harus rajin dibangunin ayam ini? Kalau Anda perhatikan, ayam broiler itu setiap Anda gebrak, Anda bangunin, Anda panggil-panggil, yang tidur tadi bangun dia pasti cari tempat pakan dan tempat minum. Ini sangat berpengaruh kepada feed intake ayam untuk menjadi daging, apalagi di malam hari. Tapi jangan bangunkan ayam Anda di siang hari. Selain ayam itu sudah bangun di siang hari, panas. Sudah stres karena panas, kaget pula dibangunin. Ya. Ayam itu kalau siang lebih banyak minum Pak. Makanya kasih vitamin air minumnya. Jangan vitamin penambah nafsu makan ayam. Kasih itu vitamin C, elektrolit yang bisa menggantikan cairan tubuh si ayam tersebut. Ya. Nah, masalah obat-obatan. Usahakan ketika Anda memberikan obat-obatan itu jangan pada malam hari. Nah, saya kasih contoh. Ini penyakit yang terlihat saja. Kalau ternyata ayam Anda itu cekrek, bersin, ya, pelajari. Jam berapa dia bersin paling banyak? Misalnya dia bersin paling banyak malam. Ya, jam 7 malam. Berikan obatnya jam 5 atau jam 6 sore. Saran saya seperti itu. Karena ketika penyakitnya itu bereaksi di badannya, dia sudah ada daya pertahanan tubuh. Asumsi saya seperti itu. Ya, asumsi saya seperti itu. Dan itu sudah saya terapkan di kandang saya ini selama bertahun-tahun. Alhamdulillah ayam saya bisa terselamatkan. Ya. Ini nanti mungkin 2 hari lagi sudah full kandang. 2 hari lagi seharusnya sudah full kandang. Suruhlah dulu belajar-belajar, setelah dia lincah lari-larian, baru kita fullkan. Kalau saya lihat ini dari tingkat stresnya minim, ya, tidak terlalu stres. Konsumsi pakan juga nggak terlalu signifikan menurunnya. Dikhawatirkan kan kalau misalnya bongkar sekam ini Pak, ayam stres nggak mau makan, terus banyak yang terjepit, dan kematiannya meningkat, rata-rata seperti itu. Kalau ini saya lihat tadi anak buah saya nggak ada ini simpan mayat ayam ini tadi. Ya, mudah-mudahan bertahan sampai panen. Untuk sementara itu dulu Pak, tips sederhana dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Jangan lupa bagi Anda yang ingin membeli obat lalat. Nah, ini kan sudah 2 hari bongkar sekam ini Pak. Saya perhatikan taiknya sudah mulai ada. Besok ketiga hari saya sudah mulai semprot obat lalat saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan terbukti sudah banyak yang menggunakan obat lalat dari channel Beternak Ayam Broiler dan berhasil. Ya, alhamdulillah. Saya rekomendasikan untuk kandang tipe open house. Sekali lagi, saya rekomendasikan untuk kandang tipe open house. Kalau ada yang close house maksa beli juga nggak apa-apa, tapi penggunaannya beda.
Ya, kenapa saya tidak berani rekomendasikan sama kandang close house? Saya tidak berani menjual produk yang belum pernah saya buktikan. Dicatat itu Pak ya, karena saya tidak punya kandang close house, saya tidak pernah coba. Ya, jadi saya tidak rekomendasikan, tapi juga nggak maksa. Maksudnya begini, kalau Anda maksa beli, ya udah, beli aja. Ada beberapa pelanggan saya yang memakai obat lalat saya dan dia tipe kandang close house, ternyata juga berefek. Ketika saya tanya, itu Pak jangan disemprotkan ke ayamnya langsung, semprotkannya di bawah kandang. Enggak kok Mas, saya semprotkan ke lalat yang berterbangan di luar kandang yang ngumpul mati. Dan ternyata mereka berlangganan sampai sama saya sampai sekarang. Karena sifat dari racun lalat saya ini mengubah kotoran ayam itu menjadi racun bagi lalat itu sendiri dan larva-larva lalatnya. Jadi lalat besarnya mati dan larva lalat itu juga mati sebelum berkembang biak. Dan insya Allah kandang Anda akan terbebas dari lalat-lalat nakal. Ya, WA langsung ke 0831 6046 5158. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.